Oke, semangatnya ya teman-teman. Wah, ini terlihat sudah ada 11.000 orang sudah terkumpul nih. Luar biasa ya antusiasnya ya. Karena hari ini spesial ya. Kita di Rabu Sehat ini akan membahas tentang kesehatan. Nah, sebelumnya ya Bapak dan Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Saya Melisa dari Kota Semarang. Nah, Bapak dan Ibu, jadi luar biasa sekali karena spesial Rabu Sehat kali ini adalah temanya tentang inflamasi berujung kanker. Kan biasanya kita kalau ada peradangan, ada inflamasi itu sering meremehkan ya. Alah paling radang dikasih obat dikit sembuh atau mungkin istirahat nanti juga sembuh sendiri. Nah, ini ternyata tidak bisa diremehkan teman-teman ya. Karena bisa berujung kanker ternyata gitu. Nah, tentu teman-teman rekan-rekan di sini semuanya juga ingin tahu lebih lanjut ya, kok dari inflamasi itu bisa berujung ke kanker ya. Nah, karena itulah Rabu Sehat kali ini kita akan mendengarkan sharing ya, sharing dari seorang dokter ya, di mana beliau ini juga sudah mendapatkan beasiswa tidak hanya di Indonesia teman-teman, tetapi sudah di Singapura, bahkan beasiswa sampai ke Jepang ya. Dan beliau adalah owner dari Learning Center Semarang, HDI Semarang, dan juga panelis di tim hidup HDI. Nah, tidak berlama-lama ya, kita mau panggilkan narasumber kita ini yang spesial ya, Dr. Ivan Husada. Ya, selamat pagi, Dokter. Wah, Dokter Ya, Ivan halo, luar apa biasa ya. kabar, Melisa? Ya, baik dokter. Semangat terus ya, Dok ya. Semangat, ya, ya, Habis ya. dari TLW sekarang mau sharing di Tubuh Sehat ini luar biasa nih Nah, Dokter iya, Ivan nih. tidak pernah berhenti ya. Iya. Ya, Apa lagi selalu yang? menebarkan kebaikan ya dokter ya. Nah, Hmm, ini sehubungan dengan tema yang Rabu Sehat kali ini Dok Ivan. Saya ya, tuh juga ingin bertanya terlebih dahulu nih Dok. iya. Kenapa sih kok sekarang tuh sepertinya banyak kasus kanker gitu ya Dokter Ivan ya? Iya. Memang betul itu pertanyaannya, Melisa. Kasus kanker ini sedang mencuat tinggi sekali, ya. Kalau kita lihat kanker yang paling tinggi itu sekarang ini banyak kita dengar orang kena kanker usus, ya. Belum kanker paru-paru, Hmm. ya. Ya, memang demikianlah karena kanker itu sangat berhubungan dengan pola hidup orang, pola makan, kualitas hidup dan lain sebagainya. Jadi Hmm. kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan itu, ya jelas akan mudah terkena serangan kanker. Belum lagi ada genetik. Nanti akan kita bahas semua ya. Wah, iya ya dok, Ya. ya. Pengen tahu juga nih dok, sebenarnya kalau yang orang bilang keturunan itu mitos atau fakta. Nah, nanti dikupas habis ya Nah, dokter ya. betul, Ya, betul. Ya. oke, siap dokter. Jadi Ya, kita ini mau langsung dikupas. iya, dengan semangat ya Langsung teman-teman dikupas ya. ya. Oke, Oke, ya siap dokter. Silakan dokter. baik. Ya, oke. Terima kasih Bu Melisa dan rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita akan membahas inflamasi berujung kanker, suatu tema atau pembahasan yang sangat mendasar ya menurut saya karena banyak sekali hubungan kanker dengan eh, infeksi-infeksi yang terjadi dan juga berhubungan dengan pola hidup dan pola makan gitu ya. Jadi suatu judul yang dipilih memang sengaja agak aneh, inflamasi berujung kanker. Apa setiap inflamasi berujung kanker pasti terjadi kanker gitu ya. Sekarang kita pelajari dulu satu persatu definisi daripada inflamasi itu apa sebetulnya. Ya. Inflamasi berarti adanya respon alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Jadi kalau seseorang ada infeksi kena benda tajam ataupun ada infeksi karena bakteri, virus, tubuh ini akan memberikan respon imun sebetulnya. Nah, respon imun yang terjadi itu yaitu salah satunya adalah adanya terjadi inflamasi di dalam tubuh manusia. Nah, oleh sebab itu tidak semua inflamasi itu jelek bagi kelanjutan kronologis penyakitnya ya, karena ada inflamasi yang
akut, ada inflamasi yang kronis, dan inflamasi yang lain. Nah, nanti kita akan lihat. Tetapi pasti inflamasi itu ditandai oleh 5 gejala klasik. Yang namanya inflamasi atau dikatakan inflamasi pasti ada kemerahan. Jadi kalau kita ketatap sesuatu kemerahan, bengkak, panas, ada sakit atau nyeri, dan ada gangguan fungsi. Jadi misalnya tulang patah, lalu ada gangguan fungsi, nyeri sekali, ada rasa panas, bengkak, lalu kemerahan. Itu baru dikatakan inflamasi. Tapi tidak harus semuanya inflamasi ini lima-limanya komplit. Ada 3 aja bisa juga sudah termasuk inflamasi. Jadi fungsi utama inflamasi adalah melindungi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Ya. Nah, sekarang fungsi dan jenis inflamasi ya, Melisa yang tadi tanya tadi ya. Ada inflamasi di mana fungsinya membersihkan jaringan rusak dan memulai proses penyembuhan alami. Jadi kalau mau sembuh suatu luka ya pasti ada inflamasi awal dulu lalu baru beralih ke penyembuhan. Oleh sebab itu ada inflamasi akut, dikatakan respon jangka pendek yang sembuh sendiri. Ya, jadi ada inflamasi akut, dibiarkan aja sembuh sendiri dalam hitungan hari atau minggu. Itu tentunya luka-luka kecil, luka-luka ringan, kayak gitu ya. Atau mungkin inflamasi misalnya diare akut, 1-2 kali ke belakang, sudah itu enggak lagi. Tapi ada juga yang inflamasinya kronis, artinya berlangsungnya lama. Berlangsung jangka panjang, terus-menerus, dan berpotensi merusak jaringan. Nah, itulah dikatakan inflamasi yang cukup berbahaya. Ya. Nah, sekarang penyebab inflamasi. Apa penyebab inflamasi sebetulnya? Kita lihat di sini inflamasi penyebabnya salah satunya infeksi meliputi serangan bakteri, virus, jamur, dan parasit yang memicu respon imun tubuh. Nah, biasanya bakteri, virus, jamur itu kalau tidak kena saluran pencernaan, lalu terjadi diare atau demam, juga bisa juga masuk ke pernapasan, paru-paru, dan lain sebagainya. Tapi yang nomor 2, berikutnya cedera fisik seperti luka, trauma, operasi juga mengaktifkan proses peradangan untuk memulai penyembuhan. Jadi suatu proses penyembuhan luka atau inflamasi atau infeksi pasti ada didahului dengan inflamasi. Baru nanti dia berangsur-angsur ke proses penyembuhan, ya. Kemudian bahan kimia, racun seperti polutan udara, asap rokok, konsumsi alkohol berlebihan dapat memicu inflamasi kronis dalam tubuh. Itu inflamasinya beda lagi ya di dalam tubuh. Nah, biasanya ini bisa terjadi dan lama-kelamaan menjadi inflamasi kronis. Kemudian gangguan metabolisme tubuh. Itu juga bisa terjadi inflamasi yang kronis ya, metabolisme tubuh. Oke. Nah, sekarang apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kalau ketika terjadi inflamasi? Kita lihat di sini. Nah, jadi biasanya segitiga ini berputar terus ya karena ketiga proses penyakit ini sangat mungkin dipicu oleh adanya inflamasi. Misalnya dari diabetes atau dari hipertensi. Hipertensi kan ada inflamasi pasti di pembuluh darahnya lama-kelamaan. Lalu masuk ke lama-kelamaan jadi diabetes mellitus. Ada inflamasi juga di apa namanya di sel beta pankreasnya. Kemudian diabetes mellitus lanjut lagi obesitas, kegemukan juga ada inflamasi. Jadi berputar aja di sini. Oleh sebab itu biasanya penyakit ini kronis jangka panjang dan ketika sudah apa namanya komplikasi terjadi maka akan terjadi muncul serangan stroke, jantung koroner, kanker dan lain sebagainya. Nah, di sini ketiga kondisi ini saling berkaitan dan memiliki akar yang sama yaitu inflamasi. Ini salah satu contoh ya, inflamasi kronis dan bisa berujung jadi kanker. Oleh sebab itu banyak yang kita bisa lihat bagaimana inflamasi berperan. Ya, yang pertama
pasti tadi saya katakan inflamasi yang kronis. Kenapa? Karena inflamasi yang kronis itu akan merusak sel DNA tubuh dan kemudian akan berlanjut, misalnya ada perdarahan atau apa, ya terjadi anemia, penurunan imunitas tubuh, kemudian berikut lagi meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh, artinya stres oksidatifnya akan terbentuk lalu merusak jaringan. Jadi berkontribusi pada perkembangan penyakit kronis seperti penyakit degeneratif. Nah, kita harus paham ya, Bapak Ibu semua, bahwa inflamasi yang kronis terjadi dari awal sampai berkembangnya penyakit ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebetulnya. Jadi kalau orang itu tidak dablek atau tidak apa cuek gitu ya, mau memperhatikan kesehatannya pada saat pertama kali orang sudah mengalami inflamasi, ya cepat-cepat harus diatasi, cepat-cepat harus diobati, maka dia tidak berlanjut menjadi inflamasi yang kronis yang berujung pada munculnya berbagai macam penyakit. Ya. Oke, nah sekarang peradangan kronis atau inflamasi kronis, apa yang berdampak pada tubuh kita sih sebetulnya kalau terjadi peradangan yang kronis atau inflamasi yang kronis? Yang pertama adalah memicu pertumbuhan kanker. Jadi dia itu pintu masuk utama ketika ada inflamasi kronis, misalnya di usus, tidak diobati, lama-kelamaan usus itu akan terjadi luka dan lama-kelamaan akan bertumbuhlah jaringan kanker. Jadi dia pemicu. Kemudian yang kedua, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung koroner. Ya, misalnya orang yang merokok, yang terus-menerus tidak mau berhenti, diberitahu tidak mau berhenti, itu lama-kelamaan pembuluh darah dan juga saluran di pernapasan terjadi inflamasi. Mungkin awalnya terjadi bronkitis, lama-lama pneumonia, lama-lama satu paru-paru kena plak semua. Ya, dan tentunya peradangan kronis juga akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga pertahanan tubuhnya menurun, imunitasnya menurun, memudahkan terjadinya atau munculnya berbagai penyakit termasuk kanker. Ya, itulah sebabnya peradangan kronis atau inflamasi kronis ini sangat memicu pertumbuhan sel kanker. Nah, kemudian latar belakangnya seperti apa sih? Latar belakangnya kita pelajari di sini ya. Yang pertama kondisi kanker sendiri ya. Kondisi kanker ini misalnya kita ambil contoh kanker usus lah ya. Yang pertama sel DNA pada usus akan rusak. Kemudian yang kedua meningkatnya peradangan ya. Pada kondisi itu terjadi penurunan berat badan secara drastis. Jadi makanya kalau ada orang yang kena kanker usus atau kanker CA kolon itu berat badannya turunnya cepat sekali. Bisa dalam waktu 1 bulan itu 15 kilo sampai 20 kilo. Ya. Nah, sudah tentu kalau terjadi penurunan berat badan yang drastis, meningkatnya peradangan, sel DNA-nya rusak, maka imunitasnya akan terganggu. Ya, kalau sudah imunitasnya terganggu, tubuhnya akan lemah sekali. Ya, tidak nafsu makan, sulit tidur dan macam-macam, kompleks sekali. Dan akhirnya terjadi kualitas hidup yang menurun. Yang dimaksud kualitas hidup yang menurun apa? Yang tadinya bisa makan sendiri sudah tidak bisa makan sendiri, malas makan, bahkan sampai tidak bisa makan. Kemudian juga tidak bisa menjaga dirinya. Kualitas hidupnya menurun, ya. Nah, orang kalau sudah diomongin, kamu sakit kanker gitu, wah langsung down ya kan? Maka itu ada keluarga yang sakit kanker biasanya dirahasiakan dulu ya. Oke. Kemudian akibat peradangan yang kronis, kualitas yang menurun, maka sel kanker akan merajalela untuk bertumbuh. Ya, jadi pertumbuhan sel kanker juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ya sebetulnya. Nah, em, jadi skema inflamasi merusak DNA ini memang ceritanya panjang kalau dia skema ini ya atau apa namanya terjadinya bagaimana sel DNA dirusak, lalu kemudian terjadi kanker. Ini memang cerita panjang skema ini skema yang singkat aja.
di mana terjadi inisiasi inflamasi dan rekrutmen sel imun, kemudian produksi spesies oksigen atau radikal bebas, katakanlah nitrogen reaktif oksidatif, terbentuk, maka terjadi kerusakan DNA atau oksidasi, sehingga sel tubuh akan membentuk sel kanker dan pertumbuhan sel kanker itu akan dimulai. Nah, di sini ada jalur sinyal yang menyala terus ya. Jadi kalau ini secara kedokteran sebetulnya jalur NF-kappa B ini paling berbahaya, mediator utama yang menghubungkan inflamasi kronis dengan kanker. Jadi kalau di dalam ilmu biomedik yang saya pelajari, jalur NF-kappa B ini kalau diaktifkan oleh pengaruh zat-zat yang berbahaya, radikal bebas, dia akan aktif. Maka akan terjadi inflamasi kronis yang akan memicu pertumbuhan sel kanker. Jadi linknya ini dekat sekali. Nah, kemudian jalur JAK ya, JAK dan STAT ya, yang khususnya mendorong pertumbuhan tumor atau sel kanker itu. Kemudian jalur mTOR misalnya ya, juga menyebabkan proliferasi sel kanker yang tidak terkendali. Jadi cepat sekali dia bertumbuh ya. Kemudian jalur sinyal TGF ya, TGF beta ya. Itu adalah sitokin yang multifungsi yang berperan dalam peradangan dan perkembangan tumor. Jadi sinyal-sinyal ini yang akan terus berpengaruh terhadap sel kanker dan akhirnya bertumbuh jadi ganas. Kemudian juga kita akan bahas tentang lingkungan mikrotumor yang mendukung. Ya, apa yang dimaksud mikrotumor? Sel struma memfasilitasi migrasi ke sel kanker. Jadi mikrotumor itu sel kecil dari bagian tubuh kita yang sudah ada bibit kankernya, ya, terus migrasi terjadi perpindahan, kemudian sel imun yang terinhibisi, ya, imunitasnya terhambat, tumor memanipulasi sel imun sehingga tumor menghindari serangan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah yang abnormal, tumor merangsang pembentukan pembuluh darah baru yang tidak teratur. Jadi kalau terbentuknya sel tumor atau kanker, maka tubuh itu akan bisa membentuk pembuluh darah yang baru untuk memberikan darah makanan pada kanker tersebut, ya. Dan kemudian matriks ekstraseluler penyedia sinyal biokimia yang mendukung kelangsungan hidup sel punca kanker. Nah, Bapak Ibu semua, juga pengaruh dari epigenetik, ya. Tubuh manusia itu ada epigenetik, ada genetik. Nah, epigenetik menjadi kacau, ya. Semua sistem tubuh akan kacau kalau sudah jadi kanker, maka biasanya oleh sebab itu kalau sudah kacau, maka mudah terjadi metastase penjalaran penyakit kemana-mana, ya. Nah, kita juga harus tahu dikenal dengan dua jalur, jalur extrinsic pathway dan jalur intrinsic pathway, ya. Jalur extrinsic pathway, apa yang dimaksud? Yaitu pemicu atau ikatan ligan eksternal seperti TNF-alfa dan atau FALS ke reseptor sel. Mekanisme reseptor di permukaan sel mendeteksi sinyal bahaya atau perintah bunuh diri dari sistem imun, lalu mengaktifkan enzim penghancur di dalam sel. Itu mekanisme di dalam tubuh ya. Contoh misalnya ada bakteri pylori ya, terjadi gastritis kronis. Kalau ini dibiarkan, tidak diobati, lama-kelamaan akan jadi kanker lambung. Misalnya irritable bowel disease, kenanya usus besar, terjadi kolitis ulceratif, lama-lama jadi kanker kolon. Jadi resikonya bisa 5-7 kali lipat lebih tinggi. Kemudian jalur ekstrinsik itu pemicu kerusakan DNA, stres oksidatif atau kekurangan nutrisi. Bisa juga akibat stres yang berat ya. Kemudian mekanismenya bagaimana? Ketika sel merasa dirinya rusak parah akibat radiasi misalnya, protein pro-apoptosis akan membuat lubang di mitokondria mengeluarkan zat yang memicu penghancuran sel di dalam sel tersebut. Contoh kasus mutasi gen dari sel kanker di sel kanker, mutasi gen ke sel kanker yang satunya, mengeluarkan mediator inflamasi, merekrut sel imun
dan lingkungan pratumor. Jadi bisa menjalar kemana-mana ya. Nah, kemudian kondisi inflamasi kronis yang sering menjadi kanker seperti apa sih? Misalnya ada biasanya kolitis itu berawal dari orang yang diare-diare terus, perutnya sudah terjadi kondisi yang tidak enak, lama-kelamaan akan jadi kanker kolon atau kanker kolorektal. Kemudian juga hepatitis B atau C, itu juga hati-hati karena lama-lama bisa menjadi kanker hati. Pankreatitis kronis. Nah, itu biasanya pankreatitis kronis saja sudah penyakit yang cukup cukup berat ya, tapi bisa juga beralih ke kanker pankreas. Ini contoh-contoh gastritis karena ada bakteri Haemophilus pylori lama-kelamaan jadi kanker lambung. Asbestosis dan merokok juga bisa jadi kanker paru-paru. Ya, itu contoh-contoh. Jadi bagaimana cara mencegah inflamasi ini yang penting yang kita harus bicarakan pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa mencegah inflamasi? Yang pertama, tentu pola makan. Pola makan yang sehat, yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya dapat membentuk sistem imunitas yang baik. Ya, pola makan atau komposisi makan yang mempunyai efek antiinflamasi, ya, itu sangat baik sekali. Maka itu pola makan yang sehat akan memberikan sistem imunitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua, jaga berat badan dan lingkar perut. Ya, jangan sampai perutnya besar ya. Jaga berat badan yang ideal tentu harus diimbangi dengan olahraga, komposisi makanannya, nutrisinya, berapa jumlahnya itu harus diperhatikan semua ya. Dan kemudian gerak rutin, olahraga rutin, tapi juga tidak perlu berlebihan. Kemudian tidur cukup, ya tidur cukup itu berapa jam? 6 sampai 7 jam ya. Dan kadang-kadang kita selalu tidurnya jam 2, jam 3, bangunnya jam 5, jam 6, atau jam 7. Jadi tidur hanya 3 jam, itu tentunya kurang berkualitas ya. Lalu kemudian kelola stres yang kronis. Nah, ini juga tidak mudah. Semua orang punya stres. Saya juga punya stres, tapi bagaimana caranya kita memanage stres ini agar tidak berlanjut jadi kronis. Stres itu bisa jadi kronis. Kalau stres ya jadi kronis, maka stres oksidatif yang kronis juga akan muncul sehingga lebih memudahkan merangsang pertumbuhan sel kanker. Ya. Lalu hindari pemicu-pemicu yang lain. Nah, ini biasanya orang suka bandel, sudah tahu punya keturunan, dia tetap merokok, tetap alkohol, tetap makan tidak sehat. Ya, sekarang hati-hati memang kanker usus yang kata tadi saya soroti cukup banyak. Banyak orang jajan di jajan yang sembarangan, tidak menjaga kebersihan, pokoknya makanan yang tidak sehat. Ya, justru makan yang tidak sehat itu murah tapi enak gitu loh ya. Ya, murah dan enak. Tapi kita harus tahu makanan sehat itu makanan yang seperti apa? Apakah ada zat-zat yang berbahaya di situ yang dapat merusak lambung kita, usus kita? Nah, itu juga harus diperhatikan. Rugi kalau kita hanya melihat makanannya enak, murah, tapi usus kita jadi rusak ya, di apa? Dipenuhi dengan makanan-makanan yang tidak bergizi. Nah, hindari pemicu yang lainnya. Banyak pemicu-pemicu yang lainnya. Udara, polusi, itu pemicu yang lain. Kemudian kesehatan usus itu kunci utama. Kenapa? Karena kalau kita makannya makan yang sehat, maka nutrisi yang sehat akan diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, tapi kalau makanan yang tidak sehat kita makan terus, kesehatan ususnya terganggu, maka sel tubuh yang lain pun akan terganggu. Ya, jadi ini langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sebenarnya masih ada lagi ya. Nah, kemudian tentunya yang kedelapan adalah tidak pernah lupa pakai suplemen pendukung. Seperti kalau kita tiap hari makan propoelik itu sudah pasti ada antiinflamasi, ada antioksidan. Ya, makanya tiap hari kita harus konsumsi suplemen yang memiliki efek antioksidan.
Ya, misalnya propoelik 2 kali 1 sehari, ya maintenance. Kemudian madu juga, royal jelly juga. Oke. Nah, jadi suplemen pendukung itu apa? Ya, tentunya 4-star HDI. Ya, kita akan coba bahas satu-satu. 4-star HDI yang pertama adalah HDI propoelik. Yang kita tahu immunity pioneer, ya, dia booster imun, multi origin super ekstraksi dengan metode CMCA sehingga bioavailability-nya tinggi. Lalu dia juga VEGACAP, aman untuk vegetarian, dan juga tentunya memiliki sertifikat halal. Lalu apa yang membuat Propoelik ini berbeda dengan propolis yang lain? Tentunya ada berbagai alasan, yaitu melalui super ekstraksi propolis yang spesial dengan metode CMCA, proses unik yang propolis digunakan diambil dari berbagai belahan dunia. Baru diekstraksi, menghasilkan nilai ORAC yang tinggi. Kemudian kapsul Propoelik adalah VEGACAP, aman untuk vegetarian. Nah, kemudian senyawa aktif di HDI Propoelik itu ada 8. Ya. Dan ini sudah diperiksa di laboratorium Intertex Jerman tahun 2020, di mana terdeteksi di dalam HDI Propoelik ada 8 antioksidan. Misalnya CAPE, caffeic acid phenyl ester, krisin, cinnamide acid, galangin, pinosembrin, narigenin, rutin. Jadi ada 8 zat yang aktif. Wow, luar biasa. Yang paling berperan adalah tentu CAPE ya, karena banyak orang meneliti tentang CAPE atau cafe. Nah, kemudian HDI Propoelik fungsinya tentunya meningkatkan stamina tubuh, imunomodulator, kemudian antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroorganisme, bakteri, virus, dan jamur. Cara konsumsi untuk maintenance bisa 2 kali 1 kapsul dan terapi bisa 3 kali 1 sampai 3 kali 2 kapsul per hari. Next, berikutnya polineji. Nah, kita tahu polineji komposisinya adalah asam amino, vitamin, protein, vitamin, mineral, enzim, dan lain sebagainya. Sehingga polineji 520 ini untuk dewasa, dia mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi. Paling tidak vitamin-vitamin akan tercukupi kalau kita tiap hari makan polineji 1 biji ya. Meningkatkan fungsi metabolisme tubuh, meningkatkan energi, tenaga, dan stamina secara alami, meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir, dan kinerja otak, meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat, dan meningkatkan kadar antioksidan sehingga tubuh mampu melawan radikal bebas. Jadi HDI Origin Polineji 520 ini biasanya kita bisa konsumsi maintenance 1 kali 1 sampai 2 kali 1 tablet per hari. Kemudian berikutnya Royal Jelly. Nah, ini juga suplemen yang sangat bagus sekali dalam melawan radikal bebas sebagai antioksidan yang sangat luar biasa, menstabilkan fungsi metabolisme tubuh. Dia mempunyai efek regenerasi sel, anti-aging, mengurangi gejala penyakit degeneratif, mempercepat pemulihan penyakit, mencegah mengurangi tanda-tanda penuaan dini dan kerusakan pada kulit. Jadi ini juga bagus untuk kulit, memperbaiki gangguan hormonal, dan membantu meningkatkan kesuburan. Bagaimana kita konsumsinya? Royal Jelly liquid biasanya diminum 1 kali 1 sendok takar pada malam hari. Atau bisa juga 2 kali 1, pagi, bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Tapi bagaimana konsumsi yang Royal Jelly tablet? Bisa dikonsumsi 2 kali 1 sampai 3 kali 1 tablet per hari. Pagi, siang, dan malam. Ya. Lalu yang keempat adalah HD Clover Honey. Madu. Madu HD adalah madu yang origin dengan dari nektar bunga clover. Ya, berbeda dengan madu-madu yang lain. Fungsi utama meningkatkan imunitas tubuh, sebagai sumber antioksidan, memperbaiki gangguan pencernaan. Ingat, clover honey memiliki nilai NF atau diatase number, yaitu diatase number lebih dari 16,7 ya. Jadi dia memiliki kandungan enzim yang sangat bagus, maka itu sangat bagus untuk pencernaan. Menjaga fungsi jantung, membantu penyembuhan batuk pilek karena dia juga ekspektoran ya, menurunkan resiko diabetes mellitus,
mengencerkan riak karena juga mengandung ekspektoran dan antiinflamasi tentunya. Dan yang terakhir mencegah penyakit kanker. Jadi minum madu itu ya sebenarnya sehat ya. Sehari sekali 1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air. Bisa sampai 2 kali sehari ya. Intinya 1 sendok makan atau 1,5 sampai 2 sendok diaduk dalam 1 gelas air. Sesuai dengan kebutuhan kita. Mau lebih manis ya bisa 2 sendok, mau yang sedang saja cukup 1 sendok makan 1 gelas air ya. Nah, jadi peranan biproduk terhadap inflamasi itu seperti apa yang hari ini kita bahas? Simple sebetulnya. Sebelum terjadi inflamasi, cegahlah dulu. Inflamasi seringkali orang meremehkan. Contoh inflamasi yang gampang kita temui, gigi berlubang. Gigi berlubang yang sedikit, baru sedikit, gak usah ditambal dulu lah, nanti aja aku ngeri dengan bor-borannya misalnya. Nah itu inflamasi yang kalau dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan terjadi inflamasi yang kronis. Nah kalau sudah inflamasi yang kronis, ya tidak menutup kemungkinan dia bisa bertumbuh jadi kanker. Kanker di gusi, kanker di mulut, dan macam-macam. Ya. Nah, jadi produk HDI, terutama HDI Popoelik, bertindak sebagai imunomodulator. Ini bagus sekali, imunomodulator ini fungsinya meningkatkan antibodi, imunitas tubuh, untuk membantu meredakan inflamasi kronis, ya, serta mendukung proses pemulihan secara bertahap. Kemudian propolis dalam produk HDI memiliki nilai oksigen radikal absorban capacity, nilai ORAC yang tinggi, yang berarti efektif dalam menetralkan radikal bebas yang memicu terjadinya peradangan. Kemudian juga senyawa fenolik dan flavonoid yang ada di dalam produk madu itu serta propolis berfungsi mengurangi peradangan juga. Memodulasi respon imun tubuh dan menjadikannya adjuvan. Maka itu produk lebah HDI atau biproduk HDI bukan obat, adalah produk suplemen yang bertindak sebagai terapi adjuvan dan booster untuk melawan kondisi inflamasi dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi intinya kalau imunitas tubuh kita baik, imunitas tubuh kita bisa meningkat dengan baik, tentu tubuh kita akan jauh lebih sehat, tidak mudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Dan sudah tentu juga bagaimana kalau sudah sakit ya tentu dia akan membantu dalam proses pemulihan ya. Oke, begitu Melisa, saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami bahwa untuk menjaga dan mencegah tidak terjadinya kanker secara mengerikan, artinya terjadi inflamasi yang kronis lalu berakhir dengan kanker, ya tentunya paling baik adalah kita cegah dari awal dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang mempunyai fungsi imunomodulator dan juga antioksidan, antiinflamasi. Nah, itu aja Melisa dan teman-teman semua. Sehat selalu, sampai jumpa di bulan depan. Oke, terima kasih Dokter Ivan untuk sharingnya. Hari ini luar biasa sekali ya, kita jadi lebih paham tentang pola hidup sehat. Ya, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir di sini dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, salam sehat semuanya.